Habib Ali bilang, beruntung orang yang lihat mereka. Bukan cuma yang lihat aja, kata Habib Ali, yang lihat orang yang pernah melihat mereka. Macam tuh lihat seperti tadi itu, lihat apa namanya, debu. Dia beruntung dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita untung dunia, kita untung akhirat. Pernah ada di satu kampung satu orang laki-laki tukang maksiat, kemaksiatan apapun udah dia bikin, benang di tengah-tengah masyarakat, bikin kezaliman, ganggu orang, menyakiti orang lain, segala. Kehadiran dia di tengah-tengah masyarakat sangat mengganggu, sampai akhirnya orang ini meninggal dunia. Sampai akhirnya orang ini meninggal dunia, masyarakat tenang dengan kematian orang ini. Orang yang mengganggu, maksiat siang malam, ganggu orang. Subhanallah, dikubur siang itu. Masyarakat senang, dia udah mati, udah selesai, gangguannya selesai. Dikubur, ternyata nggak selesai. Bagaimana? Ketika matahari terbenam, ini penjahat, tukang maksiat dalam kubur disiksa oleh Allah Ta'ala. Cuman masalahnya Allah pengen perlihatkan bagaimana hukuman Allah terhadap orang yang zalim. Matahari terbenam, dari dalam kuburnya terdengar suara jeritan sekampung, ngedengar suaranya. Bayangin, hidupnya ganggu orang, matinya ganggu orang. Dan coba kita renungkan, kalau di kampung kita ada orang macam begitu, tiap malam kuburan kedengaran suara jeritan orang lagi disiksa, nggak ada yang bisa hidup kita, terganggu. Wanita-wanita di rumah semua ketakutan, anak-anak semua menangis, terganggu dengan keadaan semacam itu. Tiap malam, begitu terbit fajar, nggak kedengaran lagi. Ntar maghrib, kedengaran lagi suara jeritannya. Tiap malam seperti itu. Karena kemaksiatan, hukuman Allah bakal orang ini. Cuman orang-orang sekampung terganggu, sampai akhirnya satu hari datang ke kampung itu seorang wali besar, seorang ulama besar, yaitu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Datang, semua orang gembira dengan kehadiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kampung mereka. Tanpa basa-basi, beberapa dari mereka mengadu keadaan itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka bilang, ya Imam, memang betul nih orang menzalimi kita, cuman kalau keadaannya macam begini, dia dikubur, jeritannya ganggu kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita nggak bisa hidup begini. Mintalah kepada Allah agar Allah ampuni nih dosanya, jadi nggak ganggu kita lagi, udah habis. Gitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, baik, saya siap doa dan minta kepada Allah pengampunan untuk orang ini. Tapi adkhiluna minal bab, masukkan saya melalui pintu kepada Allah Ta'ala. Ini orang punya hubungan gak dengan saya? Ditanya dengan orang-orang yang kenal, apa hubungan orang ini dengan saya? Pernah gak jadi murid saya? Boro-boro, ini penjahat. Kapan belajarnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Gak pernah. Pernah dengar gak nasihat saya, ceramah saya, mau'izah saya? Gak pernah. Pernah lihat saya? Gak pernah. Makan bareng saya? Gak pernah. Sama sekali nggak ada hubungan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, ya bagaimana saya mau minta kepada Allah ampunannya bakal orang ini, tetapi ini orang nggak punya hubungan apapun dengan saya. Sampai ada satu orang bilang, ya Sayyidi Abdul Qadir, saya nggak tahu apakah ini bisa jadi tali penghubung atau tidak. Tapi beberapa tahun lalu engkau pernah datang ke kampung kami, ya? Engkau dengan murid-muridmu. Engkau nggak singgah, hanya berlalu aja di depan kampung kami. Zaman dulu kan belum aspal, padang pasir. Jadi kalau rombongan jalan, pasir itu tanah itu ngebul debunya. Kamu dan pengikutmu ini berjalan. Kampung kita ini debu terangkat semuanya karena memang rombongan besar. Kamu udah nggak ada, udah jauh, udah berlalu.
hamba Allah ini si penjahat buka pintu rumah, lihat debu di mana-mana. Tanya, ini debu, kelihatannya ada kelompok besar berlalu. Siapa yang berlalu? Maka saya bilang sama ini orang, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pengikutnya baru aja berlalu. Maka orang ini bilang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Imam, ini si penjahat nih tidak melihat engkau, tidak melihat muridmu, tetapi melihat debu yang kamu dan pengikutmu pijak itu. Apakah ini jadi tadi penghubung atau enggak? Syekh Abdul Qadir Jailani dengan gitu bilang, betul kamu menjadi saksi bahwasanya orang ini melihat debu itu. Iya, saya saksi. Dia buka pintu, dia lihat itu debu yang masih ngebul, yang masih terangkat, yang baru kau pijak dengan murid-muridmu itu. Maka saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani doa kepada Allah. Dia bilang, ya Rabb, beliau bilang, dengan berkat tali penghubung ini. Apa tali penghubungnya? Ngaji cinta? Enggak. Tali penghubungnya dia melihat debu yang dipijak oleh rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan berkat tali penghubung ini, angkat siksa yang menimpa orang ini. Saat itu juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia. Kita bukan ngelihat debu, tapi alhamdulillah Allah muliakan kita dengan para ulama, para habaib, para kiai yang ada di tengah-tengah kita. Mereka punya hubungan yang erat dengan guru-guru mereka yang sebelumnya, terus sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bukan saya yang bilang kita ini beruntung, bukan. Tapi yang bilang kita beruntung nih Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau bilang, bakhat man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahu la turafiq mutashaf fil khaliqa siwahum fanna maula waffar min ibadih ata'ahum jad wa an'am alaihim birridha ujtabahum ya lahum qawm yarda rabbuna birridhahum. Habib Ali bilang, beruntung orang yang lihat mereka, bukan cuma yang lihat aja. Kata Habib Ali, yang lihat orang yang pernah melihat mereka. Macam tuh lihat seperti tadi itu, lihat apa namanya, debu. Dia beruntung dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita untung dunia, kita untung akhirat. Ketika kita mencintai mereka. Dulu kakek kami Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tuh dididik sama orang tuanya, sama kakeknya. Tiap ada orang alim datang minta ijazah, minta nasihat, minta doa. Sampai beliau tuh dari sejak kecil pergi kemana-mana belajar kepada kiai-kiai yang ada di Jawa Timur. Di antaranya Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan. Beliau datang dari Surabaya, berjalan beliau, ayah beliau, kakek beliau ke Mbah Khalil, belajar menuntut ilmu, belajar ke Genggong kepada Kiai Hasan Sepuh, Kiai Hasan Genggong, keliling kepada kiai-kiai yang ada untuk menimba ilmu dari mereka. Sebab tahu betul ketika menjalin hubungan dengan mereka, orang-orang soleh, para aulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ini dari mereka, para ulama, para salihin, wa kulluhum min rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Mereka semuanya punya hubungan yang erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nih hubungan kita makin erat. Terus tahu apa? Kehadiran para habaib membawa keberuntungan bakal kita. Kita di sini nih dikasih anugerah besar nih. Kecamatan Tutur ya, Lengkojajar dan sekitarnya ini. Kita beruntung. Tahu apa? Habib Abu Bakar yang kita adakan hallnya, Habib Abu Bakar masyhur, ngutus murid beliau, Syekh Sameh. Beliau tinggalin kampung halamannya. Kelihatannya udah diwakafin di sini dia. Sekarang udah 8 tahun. Tanya mau pulang kapan, nggak tahu. Habib Abu Bakar meninggal, dulu dia datang di sini. Ini keberuntungan bakal kita. Terus tadi beliau bilang sama saya, apa namanya nih, Syekh Samih betah di sini, kerasan di sini enak. Iya, saya bilang iyalah. Gimana enggak? Pertama, pegunungan yang indah dari kiri Hadramut sana, pegunungannya batu semua panas. Di sini pegunungan hijau, airnya enak, bagus, terus hawanya dingin. Kemudian yang lebih dari itu, warganya semua di sini baik.
menyambut beliau, dan ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan besar bakal warga di sini, bakal penduduk yang ada di sini. Nah, bukan saya yang bilang, saya mah bisa benar bisa salah, tapi yang bilang siapa? Ini kabar gembira bakal warga yang ada di sini, penduduk yang ada di sini dari Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Ansar beruntung ketika dihadirkan oleh Allah untuk mereka Rasulullah dan kaum Muhajirin. Ya, kita nih penduduk di sini nih, Tutur dan Lengkau Jajar, kita beruntung Allah menghadirkan Syekh Sami, Habib Salim Al-Aidrus dan para ulama-ulama yang lainnya. Kehadiran mereka di sini insya Allah bawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Allah kalau pengen kebaikan besar untuk seorang hambanya, digerakkan hatinya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kita nggak perlu pergi ke negeri Cina untuk belajar. Tengah-tengah kita para ulama ada, para kiai ada, Syekh Sami ada, mau belajar fikih tahawulan ada sama Syekh Sami. Iya, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat, bagaimana kita menjaganya. Wah, insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bakal kita sekalian ambil kabar gembira. Kita pulang dari sini nih, ya malaikat bilang sama kita, untung kita benar, kita hadir bukan cuma sama ulama-ulama aja, kita hadir di sini sama malaikat. Malaikat ntar nih kita ketika bangun bilang sama kita nggak dengar, tapi Nabi yang bilang sama kita, malaikat tuh ketika kita bangun untuk pulang, malaikat bilang, "Anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Bangunlah kalian dengan keadaan dosa-dosa kalian semuanya udah diubah oleh Allah menjadi pahala dan kebaikan untuk kalian. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Ya Rabbal alamin wa ajidul ajudin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.